Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Puji Servis Elektronik. Oke, kali ini ada sebuah servisan ya. Di sela-sela pekerjaan yang menumpuk ini ada servisan advance, speaker aktif kecil advance dengan keadaan mati total ya di sini. Untuk lampunya tidak hidup, sudah saya hidupkan pun tidak hidup ya. Dan mari kita lihat, ini sudah saya buka untuk bautnya. Tinggal pencopotan ini kabel input dan output ya, karena sangat pendek sekali ya, ngepres dengan boxnya ini. Untuk pabrikannya memang jos ini ya, bisa masang kabel yang sangat ngepres sekali. Dan ini terlihat sudah ya untuk rangkaian SMP-S nya. Yang pertama kita cek ya, tentunya karena untuk menghidupkan sebuah rangkaian listrik atau rangkaian power itu membutuhkan supply ya. Jadi langkah pertama kita cek dulu untuk supply ini apakah masih mengeluarkan tegangan. Dan untuk urutan pertama ya, kita cek ternyata di kabel AC ya, takutnya nanti kabelnya putus atau sudah termakan usia. Dan untuk speaker aktif ini model lama ya, belum memakai Bluetooth. Oke, saya cek dulu untuk kabel input AC nya, kabel stekernya ya. Nah, semoga aja tidak putus, masih bagus. Kita tes satu persatu. Oke, yang satunya masih nyambung dan yang satu ini lewat saklar ya. Saya hidupkan dulu saklarnya ini yang di belakang. Oke, kita tes lagi. Dan alhamdulillah untuk kabel duanya masih menyambung semua ya. Bisa teman lihat untuk AVO-nya menunjukkan angka 5. Dan mohon maaf kalau pengerjaan ini kurang jelas ya, cuman saya terangkan saja di sambil ngobrol ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita tes tegangan ya. Kita colokkan ke steker dan tegangan kita ukur dengan avometer, dan ternyata SMP-S ini tidak mengeluarkan tegangan sama sekali ya. Saya tes cuman kosong saja ternyata, dan tidak mengeluarkan tegangan ya. Dan langsung saja saya bongkar ini untuk melihat keadaan di balik ya, di balik SMP-S ini, di solder-solderannya apakah masih bagus atau sudah retak ya karena termakan usia. Dan sepengalaman saya untuk servis SMP-S ini seperti ini ya, biasanya kalau sudah lama digunakan itu solderan itu pada retak ya, itu pun kerusakan teringan ya. Dan kita lihat untuk keadaannya di sini, bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk SMP-S ini. Dan terus kita cek untuk fuse atau sekring ya. Untuk sekringnya ternyata masih aman, tidak putus. Warna kotak hitam itu ya, yang pinggir soket AC nya itu adalah fuse ya. Dia berbentuk kotak seperti kapasitor. Itu sekring atau fuse. Dan di sini untuk sekringnya masih menyambung ya, tidak putus. Dan di sini terlihat juga untuk jalur-jalurnya sudah pada hitam ya. Ini karena termakan usia, dan ini saya tes juga masih nyambung, ternyata tidak ada kendala untuk jalur-jalur yang berwarna hitam. Seharusnya kan jalurnya terlihat ya warna hijau. Dan terus kita cek ke dioda ya, dioda yang di bagian sekunder ya, dioda output. Di sini saya curiga dengan dioda ini ya. Di saat saya tes ini cuman
menunjukkan nilai 0,2 ya, 0,27, dan itu biasanya dia tidak putus tapi tidak short tapi hampir putus ya. Dan ini saya coba dulu untuk mencopot dan menggantinya ya, biar lebih cepat dalam perbaikan kali ini. Nah, di sini sudah saya copot untuk diodanya dan sudah saya ganti diodanya menggunakan dioda yang lebih besar ya. Di sini menggunakan dioda 6 ampere. Dan ini dioda bekasnya tadi yang saya copot, bisa teman-teman lihat, dan di sini saya tunjukkan ya untuk pengukurannya waktu dalam keadaan tidak di PCB ya. Kita pastikan di pengukuran dioda tentunya. Nah, di sini terlihat ya, bisa teman-teman lihat sendiri untuk nilainya menggunakan avometer digital 0,268 ya. Dan biasanya kalau ukuran seperti segitu ya, biasanya ya saya itu cuman bisa ngomong ya, karena juga pengalaman itu hampir mati ya. Kalau yang normal itu antara 0,400 sampai 0,500 ya. Nah, ini yang normal kita bandingkan ya, 0,467 ya. Selisihnya separuh sendiri, dan di sini seperti yang teman lihat sudah saya pasang, dan kita coba ukur tegangan ya. Setelah saya colokkan ke listrik, kita tes tegangan yang masuk apakah sudah keluar. Oke, belum nyambung ya. Nah, bisa teman lihat sendiri di sini untuk SMP-nya mengeluarkan tegangan 8,49 ya, atau 8,5 volt. Ini sudah keluar normal untuk mencapai power dari spek reaktif Advan ini ya, karena Advan ini menggunakan power IC yang 8 kaki 3 biji dengan tegangan 8,5 volt. Jadi SMS ini mengeluarkan tegangan 8,5 volt ya. Kita bulatkan saja 8,5 volt ya. Dan ini SMP sudah normal kembali. Kita copot untuk dioda, kita rapikan saja ya, biar tidak berdiri tegak seperti ini ya. Dan ini sudah saya rapikan, saya tekuk kakinya ini karena kakinya besar. Untuk lubang-lubang di PCB ya itu kecil, tadi memakai dioda yang kecil jadi tidak masuk, dan saya pasangkan di belakang saja, kita tempel saja. Dan karena ini diodanya agak mengganjal, jadi kita butuhkan spacer yang agak tebal ya. Tadi ada spacernya tapi tipis, ini saya pasangkan spacer yang tebal biar diodanya tidak terpepet di kayunya ya, kayu box ini, jadi lebih aman. Untuk bautnya 2 saja cukup ya, tadi sebenarnya 4 bawaannya, tapi kali ini tidak masalah dipasang 2, yang penting kencang ya. Dan untuk penggantian dioda kali ini semoga awet ya, karena kendala rusak dioda seperti itu biasanya itu diodanya sangat panas ya, entah karena beban yang kurang mumpuni di SMPS, karena juga IC-nya membutuhkan beban yang berlebih hingga menyebabkan diodanya panas, juga bisa terjadi ya. Karena biasanya kalau untuk SMPS yang mengeluarkan tegangan yang membutuhkan tegangan yang besar atau tegangan yang ampere yang besar, itu dia menggunakan pendingin khusus ya, khusus dioda.
Tapi kali ini semoga saja awet ya. Karena juga biasanya saya jarang sekali memperbaiki SMPS spek kecil seperti ini ya. Saya paling ganti dengan eh, trafo atau adaptor ya, yang lebih awet. Kalau SMPS ini memang rentan sekali rusak ya. Kalau panas dia juga mudah rusak. Jadi kali ini saya coba dulu yang penting hidup. Mungkin saya nanti akan saya hidupkan seharian ya, biar ketahuan apakah nanti rusak kembali untuk diodannya atau enggak ya. Dan perbaikan kali ini cukup sampai di sini saja. Mungkin terima kasih yang sudah menonton untuk teman-teman, dan untuk channel ini ya, channel saya ini maaf untuk jarang upload karena juga kesibukan di dunia nyata ya. Untuk servisan ini alhamdulillah cukup menumpuk dan tidak sempat untuk membuat konten ya, karena di sini sistem saya langsung jadi ya, ditunggu langsung jadi, tidak menumpuk sampai sehari 2 hari ya. 2 hari pun itu sudah pusing saya kalau menumpuk di tempat sini ya. Jadi sistem saya datang kerja mungkin sejam setengah jam sudah jadi, kejar kejar waktu ya. Dan untuk kontennya mungkin agak terlambat, mungkin juga kalau seminggu sekali kalau bisa upload ya alhamdulillah ya, kalau enggak ya sebisanya upload ya. Dan kita akhiri untuk video ini, kita tes ini, kita colokkan, kita hidupkan, dan alhamdulillah ya untuk lampunya menyala ya. Tentunya ini sudah menyala. Untuk suaranya tidak usah lah ya, terlalu lama untuk videonya. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.